harapan Pak Sugeng bagi penyandang disabilitas di masa depan, entah itu di kepemiluan atau di aspek kehidupan yang lain? Yang lain, agar disabilitas itu mendapat kesempatan yang sama dengan disabilitas yang lain, akses untuk mendapatkan pendidikan pemilu, keterlibatan dari semua pihak, agar tingkat bulian itu bisa ditekan serendah mungkin. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Demak Persepsi. Perbincangan seputar pemilu dan demokrasi bersama saya Aldila. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Sugeng Widodo sebagai Ketua Bina Akses Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Pak Sugeng di podcast kami. Terima kasih, Mbak. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya perkenalkan dahulu Pak Sugeng Widodo. Beliau merupakan Ketua Bina Akses Provinsi Jawa Tengah. Mungkin bisa diceritakan Pak kepada kami apa itu Bina Akses di Provinsi Jawa Tengah? Terima kasih waktunya, Mbak. Perkumpulan Bina Akses Jawa Tengah itu bermula dulu adalah dari PPU, Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, Mbak. Sekarang dulu PPU, sekarang PPUAD. PPUAD. Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas. Waktu itu masih Bapak Gubernur Mardianto di tahun 2004 itu kalau tidak salah itu kan ada pembentukan PPUAD di Jawa Tengah. Nah, waktu itu yang sebagai ketuanya masih Pak almarhum Insinyur Roni Hudi Prakoso, Pak. Beliau baru meninggal di bulan September kalau tidak salah. Semoga beliau husnul khotimah. Kemudian beliau diminta sama Pak Mardianto untuk membentuk di 35 kabupaten kota. Waktu kegiatan saat itu, waktu kegiatan di pemilu 2004 dulu, Pak. Kemudian setelah terbentuk, waktu itu memang aksesnya hanya ke pemilu. Tapi karena setelah pemilu kan tidak ada kegiatan mungkin, Pak, ya. Waktu itu Pak Mardianto selain memfasilitasi juga beliau sering memberikan arahan kepada almarhum Pak Roni sebaiknya ini dibentuk tidak hanya di pemilu tapi bisa akses ke pemberdayaan disabilitas. Akhirnya dibentuklah Perkumpulan Bina Akses itu, Mbak. Jadi waktu itu setelah terbentuknya PPUD itu akhirnya dari pengurus Bina Akses, pengurus PPUD membentuk Perkumpulan Bina Akses itu, selain aksesnya ke pemilu juga ke pemberdayaan disabilitas. Berarti dari ke pemilu meluas ya Pak, meluas jadi ke pemberdayaan disabilitas. Pemberdayaan disabilitas. Baik. Sebelum dibina akses Pak, kalau boleh tahu ada perjalanan yang lain dari Pak Sugeng, kegiatan Pak Sugeng? Waktu itu di tahun 2006, Mbak, saya bersama teman-teman Kabupaten Demak, khususnya untuk teman-teman disabilitas dari Gajah, kita membentuk PPDI, Mas, Perkumpulan Penyandang Disabilitas di Indonesia Kabupaten Demak. Di Kabupaten Demak. Kalau PPDI dengan Bina Akses duluan PPDI, Mbak, waktu itu terbentuknya itu. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua. Justru malah lebih awal PPDI daripada Bina Akses. Kalau PPDI sendiri di Jakarta itu kalau nggak salah itu terbentuk 2007, 1987. Jadi kan lebih lama PPDI-nya. Nah, kemudian dari Pak Roni waktu itu beliau juga menjabat sebagai ketua PPDI juga Bina Akses. Beliau meminta saya untuk membentuk Perkumpulan Bina Akses. Tapi di tahun 2008 itu, Pak, 2008 kalau nggak salah waktu itu saya sebagai sekretaris. Kebetulan sebagai ketuanya itu Pak Hergianto dari Sayong waktu itu. Terus berjalannya waktu di tahun 2012 itu saya untuk PPDI diminta menjadi bendahara di provinsi, Pak. Untuk Bina Akses di Demak masih saya sebagai ketuanya. Terus menjelang di tahun 2016 oleh Pak Roni kita
ditunjuk untuk membentuk perkumpulan bina akses Jawa Tengah, istilahnya mengganti beliau yang sudah menjadi ketua selama 2 periode, termasuk PPDU juga. Kebetulan saya juga dipilih jadi ketua, Pak. Jadi mulai 2016 nggih, saya diminta oleh teman-teman untuk menjadi ketua PPDI sama perkumpulan bina akses Jawa Tengah. Sebelum masuk ke hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu, mungkin secara umum apa saja hak-hak penyandang disabilitas, Pak, agar kita semua teman-teman pemilih juga tahu apa saja hak-hak penyandang disabilitas. Iya, Mbak. Ya, kita uraikan dulu ya dari arti kata penyandang disabilitas itu sendiri. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat itu mengalami hambatan dan kesulitan, Mbak. Sehingga mereka tidak bisa berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jadi ya memang mereka membutuhkan berbagai fasilitas, termasuk aksesibilitas dan yang lain-lain itu, sehingga mereka diharapkan nantinya bisa samalah untuk bisa berpartisipasi dengan masyarakat yang lain. Kemudian kita lihat sudut pandang dulu, Mbak, ya, Pak. Sudut pandang terhadap disabilitas. Pada waktu itu, ya mungkin ketika kita masih kecil ya, Mbak, untuk pendekatan berbasis disabilitas itu ada 4, Mbak. Pendekatan berbasis rasa iba, istilahnya. Dari tim model itu hanya masyarakat ataupun negara memandang kita hanya perlu dikasihani, Mbak. Jadi belum sampai ke yang seperti sekarang itu. Kemudian yang kedua lah pendekatan berbasis kesehatan. Nah, itu memang kita dianggap orang sakit. Jadi disabilitas itu termasuk kategori orang yang sakit. Padahal seperti saya kan sebenarnya tidak ada keluhan ya istilahnya untuk kesehatan. Memang kita tidak bisa jalan, tapi kita masih bisa bekerja seperti yang lainnya kan. Kemudian pendekatan sosial model, dan yang terakhir itu berbasis hak, Pak, human rights model. Nah, ini memang sekarang sudah banyak pemerintah dan masyarakat mulai memandang kita itu berdasarkan apa toh sebenarnya hak dari penyandang disabilitas, kan seperti itu. Untuk istilah, Mbak, iya, Pak. Dulu awalnya kita dianggap sebagai dengan istilah penyandang cacat. Itu pada penetapan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Kemudian setelah terbitnya CRPD, Mbak, ini memang apa itu, Pak, CRPD? CRPD itu istilahnya Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas yang memang sudah diakui oleh PBB, Mbak, dunia. Dan kemudian dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan turunannya masuk di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu. Ini kalau untuk data penyandang disabilitas, Mbak, kita di Demak saja kita saja, itu ada sekitar 9.715, Mbak. 9.715 itu terdiri dari putra-putri, termasuk dari jenis kedisabilitasan dan derajat kedisabilitasannya, Pak, termasuk itu semua usia ya, Pak? Semua usia, semuanya. Cuman memang untuk data yang ada di apa itu namanya di KPU itu mungkin lebih paham panjenengan, Mbak. Kalau pada saat pemilu 2024 itu yang tercatat dalam DPT terdapat 4.354 pemilih disabilitas pada saat itu. Sedangkan di Demak ya? Ya, tapi pada saat pemilu 2024. Namun yang menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan presiden tahun 2024 itu laki-laki sebanyak 589, perempuan sebanyak 549, totalnya ada 1.138. Kemarin kan kita juga ada pemilihan bupati, Pak. Pemilihan bupati Demak tahun 2024 justru malah pengguna hak disabilitasnya turun lagi, Pak. Iya, Pak. Laki-lakinya menjadi 423,
sedangkan perempuan 347, totalnya 770. Jadi dari 1138 menjadi 770. Semakin turun, iya. Nggih. Padahal itu di tahun yang sama, cuma di Beda bulan waktu. Februari Nggih. sama bulan November. Nggih. Iya. Itu gini Mbak, memang apa ya istilahnya itu, kadang-kadang ada rasa malu dari keluarga untuk menunjukkan bahwa warga mereka itu ada yang disabilitas. Ya, ini memang sebenarnya kita sayangkan, Iya. sehingga hak-hak mereka itu kadang-kadang jadi tidak terpenuhi, lah itu. Makanya kita sering kadang-kadang ke ibu-ibu PKK ataupun yang memang sering langsung home visit ke rumah-rumah itu kan kita matur, termasuk ke bidan desa Mbak. Yeah. Tolong kalau memang ada anak disabilitas yang orang tuanya memang belum bisa menerima kondisinya, di support lah, istilahnya diberi pengertian agar anak itu juga tercatat di IKTP-nya ataupun bisa didata mungkin ya Pak. Itu nanti kan kita berusaha untuk memperjuangkan hak mereka, termasuk di hak politik itu Mbak. Betul. Karena kan kemarin tuh memang waktu saya masih sering ke lapangan itu saya tanya, loh Mbak, jenengan kan masih bisa ke TPS walaupun harus pakai kursi roda atau dibonceng, tapi kadang-kadang keluarganya nggak mengizinkan Mbak. Dari keluarganya yang mungkin kok diotong-otong atau gimana. Nah itu makanya nanti kedepannya saya itu ke Mas, TPS berjalan itu yang tadi tujuan kita. Sekarang kita kembali ke prinsip umum berpolitik ya. Kita ke prinsip umum dalam berpolitik dulu ya. Satu adalah penghormatan terhadap martabat, ya, termasuk disabilitas. Kemudian otonomi dan kebebasan menentukan pilihan, non diskriminasi, dan kita harapkan memang tidak akan ada diskriminasi lagi. Semoga tidak ada ya Pak. Adanya kesetaraan kesempatan, berarti hak kita sama. Tindakan afirmatif untuk terutama disabilitas. Nah, ini akomodasi yang layak Mbak, termasuk lomatul panjenengan tadi ketika keberangkatan disabilitas dari rumah ke TPS itu kan memang kadang-kadang jadi kendala Pak. Yeah. Itu memang masih kita masih nego dengan KPU. Semoga suatu saat ada solusinya. Tapi mungkin kalau untuk itu Pak, dari KPU bisa saja ketika mungkin yang bersangkutan tidak bisa datang ke TPS, nanti akan ada petugas yang datang ke rumah. Dengan catatan mungkin bisa pada saat membagikan formulir C pemberitahuan atau undangan itu, dari keluarga atau dari pemilih sendiri bisa menyampaikan pada saat undangan itu dibagi bahwa mungkin bisa datang ke rumah. Jadi kan memerlukan fasilitas tertentu. Jadi petugas juga tahu mana saja pemilih yang bisa didatangi di rumah, supaya tidak kehilangan haknya juga kan Pak. Gini kan, terus partisipasi penuh, insya Allah kalau memang teman-teman itu difasilitasi, insya Allah bisa melakukan dengan baik. Nah, ini termasuk aksesibilitas ya. Ini nanti kemungkinan di TPS-nya sendiri juga kita harapkan bisa akses untuk teman-teman disabilitas. Ya, penghormatan pada perbedaan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian kita jelaskan untuk ragam pemilih dulu Mbak. Ya. Permasalahannya nanti juga mereka memerlukan dampingan yang lain-lain kan. Ya. Jadi ragam pemilih disabilitas ada satu pemilih disabilitas fisik daksa. Ini biasanya hambatan di fisik lah nih. Kemudian ada lagi pemilih disabilitas sensorik. Ini ada dua Mbak, yang satu tunanetra disabilitasnya dan satu rungu bicara. Kemudian pemilih disabilitas intelektual, ini biasanya untuk anak-anak yang grahita. Di sini kan ada itu Mbak yang istilahnya lambat belajar, kemudian Down syndrome, kemudian grahita masuk di intelektual itu. Kemudian yang banyak itu mungkin kalau Down syndrome jenengan kalau perso itu 1000 wajah Mbak. Berarti wajahnya itu hampir sama. Yeah. Terus kemudian pemilih disabilitas mental lah, ini memang mungkin kategorinya yang masih agak membingungkan. Kemarin tuh saya ikut di pelatihan lembaga kesehatan jiwa Indonesia Mbak. Tapi ketika yang datang itu mereka memang terkondisi dengan mungkin mentalnya ya, tapi mereka masih bisa komunikasi, masih bisa untuk diajak komunikasi. Iya. Dua arah ya Pak. Iya, dua arah masih bisa itu. Dan mereka saya lihat juga memang kadang-kadang dari sorot matanya itu kelihatan Mbak.
kadang-kadang kayak semacam kita rada piye gitu. Tapi juga setelah kita bisa membawa mereka ke apa ya, ke kondisi yang adem, itu juga senyum-senyum lagi. Memang mungkin teman-teman yang dari mental itu seperti itu. Dan kemarin juga kita bekerja sama Mbak untuk dengan PPUD pusat, pusat pemulihan umum akses disabilitas dengan bina aksesnya Mbak. Oh, dengan bina aksesnya dengan PPUD itu untuk pendataan pemilih disabilitas yang sebenarnya sasarannya untuk yang 17 hampir mendekati 17 itu Mbak. Tapi kemarin memang banyak yang kita sasar, memang yang masuk di sana itu yang mental, yang memerlukan IKTP itu loh Pak. Untuk mereka kan memang kadang sok diambil di jalan, kadang memang keluarganya tidak bisa menerima. Itu memang banyak yang kita sasar juga di sana. Oke. Yeah. Aduh. Sebentar. Ini ada beberapa kriteria lah yang istilahnya kita jelaskan dulu. Yang dari disabilitas sensorik Mbak. Disabilitas sensorik itu pemilih dari disabilitas jambatan penglihatan Mbak. Kemudian ada yang wicara, terus rungu dan wicara juga ada. Dan kemudian yang ke kondisi disabilitas Mbak. Ini dari hasil survei Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Sigap, juga dari Pusat Rehabilitasi Yakum Jogja. Ini ada formasi juga disabilitas dari lembaganya, memberikan hasil survei semacam dari 32 provinsi Mbak. Ini 32 provinsi se-Indonesia. Iya, itu ada 341 mengaku sudah didata. Kemudian ada yang 68 itu belum kedata Mbak, tidak pernah didata katanya. Didata dalam DPT itu. DPT. Kemudian ada lagi yang 70 malah tidak tahu. Ini tidak memang tahu kalau ada pendataan. Apakah memang ini data valid atau tidak? Kita memang pernah dapat informasi seperti itu. Nah, mungkin nanti kita bisa bersinergi untuk pas proses checklist lah, nanti itu kan pencocokan. Mungkin nanti kita ada Mbak data kabupaten itu per by name by dress, tapi cuma tidak ada nicknya. Memang di sini hanya mungkin tanggal lahir gitu. Soalnya kan saja mungkin ya Pak yang bisa kan di sana kan memang kita harus Mbak, mungkin untuk kalau pakai ini kan rada ya istilahnya agak riskan kan gitu. Terus kemudian kondisi disabilitas hasil survei itu sudah di data mereka itu Mbak, yang 71% sudah terdata. Kemudian yang belum didata itu ada sekitar 14%, dan yang tidak tahu 15%. Ini memang kita kadang bekerja sama dengan Mbak, lembaga-lembaga yang memang sering aktif di kepemiluan. Nah, ini memang ada aksesibilitas juga Mbak ya. Memang di sini aksesibilitas merupakan bentuk kemudahan atau upaya meminimalisir tantangan dalam lingkungan untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam masyarakat yang inklusif, mungkin nanti juga di kepemilian itu Mbak. Termasuk mungkin yang sebenarnya kemarin memang kita banyak bukan kritisi ya istilahnya, kita memberi masukan ke Bawaslu ataupun ke KPU itu memang itu di beberapa desa itu Mbak, kadang-kadang akses untuk masuk ke pemilu itu memang TPS-nya masih agak sulit. Ada beberapa Mbak, tapi ada beberapa itu kadang harus naik itu seperti trap-trapnya itu itu memang mungkin kita harapkan nanti dari TPS desa ya, itulah KPPS itu ada semacam diklat ya, agar beliau-beliaunya bisa memahami disabilitas itu ketika mau memilih harus ada aksesnya seperti ini. Betul, harusnya mungkin pada saat itu tadi Pak, ketika membagikan pemberitahuan undangan itu sekaligus mendata, misalkan di TPS tersebut ada pemilih yang memiliki disabilitas, harus disesuaikan juga aksesnya pemilih tersebut ke TPS supaya nyaman dan bisa memberikan hak suaranya.
Kalau pemilu akses sendiri itu kan merupakan suatu apa ya Mbak, kondisi yang pemilu yang menyediakan akses kemudahan bagi disabilitas dan pemilu yang bebas dari diskriminasi atau hambatan lainnya dalam menjamin partisipasi politik secara penuh. Ya memang ini memang kita harapkan secara bertahap nanti bisa terpenuhi. Bisa semakin baik ke depannya ya Pak? Ini untuk jenis-jenis aksesibilitas bagi pemilih disabilitas ada satu Mbak ya, aksesibilitas non fisik, aksesibilitas fisik, dan akses layanan ramah disabilitas. Kemudian di sini untuk aksesibilitas non fisik itu sendiri adalah tersedianya informasi pemilu yang aksesibel bagi disabilitas sensorik, pendengar rungu atau pendengaran atau rungu bicara, penggunaan bahasa isyarat Mbak. Mungkin nanti ketika ada sosialisasi atau semacam lewat apa itu, lewat televisi ataupun YouTube media itu kan ada JBI ya, juru bahasa isyarat. Jadi mereka juga bisa mengikuti dengan melihat JBI ketika mengartikan pembicaraan narasumbernya dengan tangan Mbak. Biasanya kan seperti itu. Kemudian kalau teman-teman dari netra, bagi tunanetra adanya apa ya Mbak, sedia informasi berkada untuk audio dan huruf braille. Dalam bentuk audio dan huruf braille. Aksesibilitas fisik ini memang rada Mbak. Lagi agak rumit ya, memang karena istilahnya memang ini harus membawa disabilitas fisiknya ke tempat pemilu, kan tidak semua disabilitas bisa itu Mbak, bisa diboncengi motor atau kan tidak, kadang harus memerlukan apa ya, usaha sedikit rada keras gitu. Termasuk di sini untuk aksesibilitas fisiknya ini Mbak, tempat TPS di lokasi yang rata, tidak bertangga, tidak berbatu, tidak berumput tebal, dan tidak melompati parit. Nah ini memang bisa memudahkan untuk teman-teman yang pakai kursi roda. Kemudian lebar pintunya mungkin sekitar 90 Mbak, nanti 90 cm itu minimal. Untuk tinggi meja bilik maksimalnya 75, dan nanti bawahnya itu ada rongganya Mbak. Jadi untuk pengguna kursi roda kan langsung bisa masuk ya, nanti bisa memasukkan apa nih ke biliknya itu. Nah ini tinggi meja kotak suara 35 cm Mbak itu. Tersedianya alat bantu coblos pemilih tunanetra ini mungkin baru di Mbak ya, di tempat-tempat TPS yang ada tunanetranya yang tersedia. Biasanya seperti itu. Terus tersedianya formular C3 atau form pendamping bagi pemilih disabilitas, karena memang ada beberapa yang didampingi Mbak. Mungkin ya tunanetra. Pendamping nanti akan menuliskan pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak bisa, hanya mendampingi saja. Tidak misalkan melakukan membantu mencoblos pun harus sesuai pilihan pemilih disabilitas dan tidak boleh memberitahuan informasi tadi nyoblosnya siapa ke orang lain. Supaya rahasianya tetap terjaga. Nah ini kalau yang untuk netra Mbak ya, ini pemilih disabilitas, berarti untuk cara melayaninya nggih. Pertama memang harus disentuh bendanya Mbak, biar mereka mengerti kalau pendamping itu sudah ada itu. Kemudian baru mulai berbicara untuk menawarkan apakah membutuhkan pendamping atau membutuhkan alat coblos kan gitu. Kalau memang apa menikah untuk teman-teman rungu, tepuk bahunya, kemudian bisa apa ya Mbak, istilahnya kita harus menatap wajahnya. Jadi di sana kita berbicara dengan mulut yang pelan, karena teman-teman rungu itu biasanya mereka sudah dilatih untuk membaca gerak mulut. Gerak mulut itu Terus yang kedua, berikan kode atau lambaian tangan bila saat giliran mereka untuk mencoblos. Itu teman-teman rungu Mbak. Kalau memang untuk teman-teman daksa memang Mbak ya, untuk yang pakai kursi roda itu memang ada pelayanan khusus istilahnya. Kalau teman netra kan mungkin langsung digandeng, langsung bisa Untuk teman-teman menikah tuna rungu daksa, rungu bisa langsung diakui datang. Tapi kalau ini kan memang harus butuh didorong melalui tempat-tempat tertentu yang memang butuh aksesnya semua lebih terpenuhi juga ya Pak, lebih bisa diakses.
Ini termasuk undang-undang ya Mbak, yang hak pilih penyandang disabilitas tadi. Ini ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1, kemudian di pasal 28D ayat 3 dan pasal 28E ayat 3. Kemudian di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian ada juga di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Hak pilih penyandang disabilitas terdiri dari satu, memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Kemudian yang kedua, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis ataupun lisan. Kemudian yang ketiga, memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilu. Kemudian yang keempat, membentuk atau menjadi anggota dan atau pengurus masyarakat dan partai politik. Jadi kita memang sudah diberi hak Mbak untuk caranya kita membentuk organisasi, baik itu memang yang masuk di ranah politik ataupun organisasi yang bersifat sosial. Kemudian membentuk atau bergabung mewakili OPD dan untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat lokal, nasional dan internasional. Berperan serta secara aktif dalam pemilihan umum pada semua tahap dan bagian penyelenggaraan, memperoleh aksesibilitas dalam sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu, pemilihan gubernur, bupati atau wali kota, kepala desa dan lain-lain. Pendidikan politik ini ada di itu Mbak, di undang-undang kita yang nomor 8 2016. Di sana kan memang apa ya, undang-undang khusus untuk hak disabilitas. Partisipasi pemilu disabilitas itu di pra pemilu, sebelum pemilu, kemudian saat pemilu sampai pada pasca pemilu. Kita ke sebelum pemilu dulu. Sebelum dulu Pak. Kalau di sebelum pemilu atau pra pemilu, memastikan sudah masuk dalam daftar pemilih tetap. Nah, ini memang teman-teman kita harapkan kalau memang mereka belum masuk di daftar tetap, biasanya di kelurahan Mbak ya, itu di anunya itu. Biasanya nanti ada petugasnya juga Pak yang datang ke rumah-rumah itu. Kemudian yang kedua adalah berpartisipasi aktif dalam penyampaian informasi tentang pemilu, seperti ketika kita mendapat apa ya Mbak, jatah untuk sosialisasi pemilu, biasanya kan memang dari pihak KPU kan memberikan kita apa ya, kesempatan untuk ikut mensosialisasikan itu. Kemudian sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkelanjutan, termasuk yang kemarin tuh Mbak, kita juga diajak kerjasama dengan KPU juga itu. Biasanya yang hadir juga banyak ya Pak, pada antusias untuk ikut sosialisasi. Biasanya teman-teman Bu, banyak yang hadir. Kemarin kan memang terus terang kita ambilnya yang apa ya, yang dari semua lembaga dulu Mbak. Nanti kalau memang dari pihak KPU menginginkan dari kecamatan masing-masing, nanti kita koordinasinya dengan teman-teman pengurus yang ada di kecamatan masing-masing itu. Jadi nanti semakin banyak yang tersosialisasi, itu kan semakin banyak Mbak, nanti yang bisa ikut partisipasinya di pemilu nanti. Semoga nanti juga kedepannya semakin yang menggunakan hak pilih pun semakin banyak atau mungkin yang mau mendaftar jadi anggota beberapa, DPRD nanti ada beberapa. Nah, semoga ya Pak. Terus ini untuk partisipasi pemilih disabilitas di saat pemilu Mbak. Satu adalah menggunakan hak pilih secara baik dan benar. Kemudian keterlibatan disabilitas sebagai penyelenggara pemilu ad hoc. Ini juga memang kita sudah ada beberapa teman yang bisa jadi badan ad hoc. Kemudian keterlibatan disabilitas di setiap tahapan pemilu. Nah, mungkin kan ketika pertama kita sosialisasi dulu. Jadi terus ada rasa ingin tahu lebih lagi. Jadi kan kita merasa apa ya Mbak, dihargai lah, dilibatkan di sana gitu loh. Kemudian ada juga Mbak, kemarin di pemilu 2024 itu kan juga ada teman-teman yang terlibat sebagai relawan pemilu dan agen demokrasi. Kemarin memang kita ada ya dari pihak PPUAD Mbak, yang dari pusat itu memang mereka meminta kita untuk menjadi relawan pemilu itu. Jadi
untuk setiap kabupatennya itu kemarin berapa orang ya Mbak, saya lupa ya, 5 atau 6 gitu loh. Jadi mereka usianya dari berapa itu Pak berarti? Relawan itu biasanya memang mereka yang masih bisa aktif Mbak. Bisa aktif. Apakah harus minimal 17 tahun punya KTP atau ya memang itu harus remaja? Iya, oh itu harus gitu. Iya kan, soalnya nanti juga ada beberapa yang harus di apa itu perjanjian lah istilahnya. Ada administrasinya ya. Iya. Kemudian yang terakhir ini siap dipilih sebagai calon legislatif ataupun pimpinan pemerintah. Ini memang kita harapkan Mbak. Tapi memang kesempatan kita ya sebenarnya sudah terbuka. Cuman dari teman-teman sini mungkin ada apa ya istilahnya kepercayaan dirinya masih kurang. Nah ini nanti kita harapkan memang teman-teman juga ada yang bisa mensupport sehingga mereka juga bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ya, baik di daerah, kemudian mungkin di provinsi juga, nanti mungkin juga di pusatnya juga ya. Kemudian partisipasi pemilih disabilitas pasca pemilu Mbak, melakukan evaluasi tentang aksesibilitas TPS terhadap pemilih disabilitas. Nah, ini memang ini termasuk kemarin Mbak, yang itu ya, yang sebagai pengawas independennya itu ya, relawan itu ya. Mereka memang sering memberikan masukan bahwa di beberapa TPS itu ada yang bagus, tapi ada beberapa yang memang belum begitu akses untuk disabilitas. Kemudian memberikan masukan terhadap penyelenggara pemilu tentang harapan-harapan dari disabilitas dalam kepemiluan. Itu mungkin ya semacam podcast seperti ini Mbak ya. Kita juga bisa menyampaikan bahwa ini loh yang digendaki disabilitas kan seperti itu ya. Mungkin juga nanti kita ngobrol-ngobrol kan bisa kita sampaikan. Jadi semakin banyak orang yang tahu informasinya, semakin tahu apa saja mungkin yang dibutuhkan teman-teman disabilitas di akses pemilu. Betul. Kemudian yang terakhir itu dirasa legowo Mbak bagi disabilitas yang gagal dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Nah ini memang diperlukan persiapan khusus Mbak. Takutnya kalau setelah nyalon habis banyak nggak jadi, malah dia juga tambah disabilitasnya kan. Ya dikhawatirkan seperti itu Mbak. Semoga tidak sampai ya. Karena memang untuk menjadi legislatif kan butuh banyak biaya juga kan Mbak. Yeah. Tapi mungkin di antara semuanya seperti tadi yang Pak Sugeng sampaikan, rasa rendah diri atau kurang percaya diri itu mungkin yang perlu pertama ya Pak, diberikan motivasinya di situ Mbak. Dari keluarga pun juga semoga harus mendukung, mensupport kan. Justru memang disabilitas yang mereka itu yang sudah move on dari disabilitasnya Mbak, memang itu dukungan keluarga yang paling kuat Mbak. Paling utama. Betul. Karena memang itu ada Mbak ya dulu ya. Ini pernah kita ke beberapa anak-anak disabilitas itu kadang-kadang terkendala di keluarga. Pernah salah satu seorang ibu-ibu ketika dia itu membawa anak disabilitas sekolah di TK. Biasanya kan ya nun sewu, ini kadang-kadang ibu-ibu kan, wah bocah ngono sekolah kita diopo. Itu kadang-kadang kan cengkring tau Pak ya. untuk ibu-ibu kadang-kadang kan kalau memang beliaunya kurang siap kan, wah kok dibully seperti itu kan gitu ya. Tapi kalau beliaunya memang sudah istilahnya siap untuk menghadapi bulian seperti itu, nanti juga pihak dari sekolah bisa memberi pengertian kepada ibu-ibu yang lain untuk mensupport ibu-ibu itu, akhirnya juga Mbak, tidak ada masalah. Memang harus ada keterlibatan dari semua pihak agar tingkat bulian itu bisa ditekan serendah mungkin. Harapannya juga untuk orang yang lain, mungkin orang yang ada, tidak hanya keluarga ya Pak, lingkungan sekitarnya juga harus diberi pengertian, mendukung, bukan malah melakukan pembulian. Itu yang memang perlu disosialisasikan ke masyarakat. Itu ada contoh Mbak, satu kebetulan malah justru beliaunya itu teman di SMA, kakak kelas. Itu putranya disabilitas Mbak. Dia yang kedua tangannya lemes, kedua kakinya ya dia biasanya kalau dipapah Mbak. Sejak TK, SD, SMP
alhamdulillah ibunya itu seorang luar biasa, Mbak, wanita luar biasa. Saya pengen nangis, Mbak. Saya iya. Wonder Woman, Mbak, itu kalau istilah. Ini kelihatannya sudah masuk di fakultas, Mbak. Mungkin apakah memang masuk di UT atau yang apa, saya kurang tahu. Mungkin selain ibunya tersebut yang Wonder Woman, lingkungannya pun juga harus mendukung ya, Pak? Iya, harus mendukung. Itu memang harapan kita. Lingkungannya aman, bebas dari para pembuli. Itu dulu memang alhamdulillah, Mbak, ya. Saya itu kan menjadi disabilitas setelah dewasa lah, istilahnya setelah lulus SMA. Waktu itu saya kan pertama kuliah di Untak, Mbak, ya. Waktu itu masuk di FISIP, kemudian terjadi disabilitas tapi bisa sembuh. Terus saya pindah ambil di Unisbank, Stikubang waktu itu namanya. Stikubang ya, Pak? Iya, itu. Nah, itu di semester ketiga terjadi lagi, Mbak, saya kambuh lagi itu. Alhamdulillah, meskipun seperti itu keluarga masih mendukung, Mbak, itu. Meskipun saya tidak sampai lulus karena keluarga itu banyak, Mbak, saya itu 8 bersaudara. Tapi saya dapat ilmunya, keluarga Mbak. Besar berarti. Iya, saya dapat ilmunya, Mbak, karena memang adik-adik kuliah semua itu waktu itu. Ya, ilmu itulah yang akhirnya saya bisa menjadi P3K, Mbak. Dan itu yang luar biasa itu, Mbak. Istilahnya memang saya kalau ingat Bapak itu pengen nangis. Ingat perjuangannya Kak, Pak? Iya, Bapak itu luar biasa, Mbak. Termasuk Pak Sugeng juga luar biasa berarti. Iya. Ya memang itu, Mbak, memang di keluarga disabilitas dukungan keluarga memang sangat dibutuhkan itu memang. Ya saya memang semoga dari pemirsa mungkin ya, kalau memang ada keluarganya atau saudara keluarganya yang disabilitas, kita harapkan memberikan support lah untuk agar anak-anak disabilitasnya itu juga mendapatkan hak yang sama dengan putranya yang lain. Betul. Termasuk dia pendidikan, dan kemudian kalau dewasa kan nanti bisa masuk di aksesnya ke pemilu, Mbak, itu. Apalagi kalau bisa jadi perwakilan menjadi caleg dan berhasil menjadi anggota legislatifnya, itu luar biasa, Mbak, itu. Semakin bisa memenuhi hak-hak. Iya, semakin bisa membantu kita, Pak, untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Oke. Mungkin harapannya, Pak, harapan Pak Sugeng bagi penyandang disabilitas di masa depan, entah itu di kepemiluan atau di aspek kehidupan yang lain. Ya, harapan kita nanti untuk khususnya di akses pemilu, istilahnya agar disabilitas itu mendapat kesempatan yang sama dengan disabilitas yang lain, termasuk akses ke pencoblosan ya, Pak, ya, termasuk daftar di DPT-nya itu, kemudian juga akses untuk mendapatkan pendidikan pemilu, dan mungkin juga yang mungkin ini juga diharapkan dari disabilitas, akses kemudian untuk menjadi anggota legislatif itu ya, yang kita harapkan. Semoga nanti kedepannya dari KPU sendiri bisa lebih memberi akses yang lebih banyak. Terima kasih sekali, Mbak, kesempatan ini sehingga saya bisa menyampaikan ke pemerintah, ke KPU dan ke masyarakat yang lain agar bisa memberi dukungan terpenuhinya aksesibilitas penyandang disabilitas, terutama karena kita yang bahas masalah pemilu, di pemilu pun juga bisa menjadi akses yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih pada Pak Sugeng sudah hadir, meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami, dan terima kasih untuk teman pemilih sudah meluangkan waktunya menonton topik ini. Di podcast kali ini sangat menarik, menambah wawasan kita tentang pemilih disabilitas, akses disabilitas ke dalam pemilu ataupun ke aspek kehidupan yang lain. Semoga teman pemilih juga semakin tahu, semakin mendukung teman disabilitas dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari maupun di kepemiluan. Terima kasih kepada Pak Sugeng yang sudah hadir di podcast kami. Semoga apa yang disampaikan Bapak menjadi ilmu pengetahuan baru bagi kami, bagi teman pemilih dimanapun teman pemilih berada. Teman pemilih bisa subscribe kanal YouTube KPU Kabupaten Demak dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk like,
comment, dan subscribe podcast Persepsi KPU Kabupaten Demak. Sampai jumpa. Salam demokrasi.